Bismillahirrahmanirrahim. Sholat, Bapak sekalian, harus terpenuhi padanya apa? Syarat, rukun, demikian pula kewajiban-kewajibannya. Dan di sana juga ada yang sifatnya sunnah-sunnah sholat. Adapun syaratnya, yang pertama yaitu suci dari hadas. Yang pertama suci dari apa? Hadas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tuqbalu sholatu man ahdath hatta yatawadda. Tidak akan diterima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Ya, kalau hadasnya besar, dia wajib mandi. Ini syarat yang pertama, Pak. Yang kedua, ini syarat yang diikhtilafkan para ulama. Apakah syarat sholat itu adalah suci dari najis? Atau suci dari najis itu bukan syarat, tapi hanya sebatas kewajiban. Sebagian ulama mengatakan bahwa suci dari najis itu syarat. Artinya, kalau ternyata dia sholat dalam keadaan ia kena najis, berarti sholatnya tidak sah. Sementara mayoritas ulama, Pak, jumhur ulama mengatakan apa? Bahwa suci dari najis itu bukan syarat, tapi itu kewajiban. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arba, bahwasanya Nabi SAW pernah sedang sholat menjadi imam, Pak, dalam keadaan memakai apa? Khuf, memakai sandal. Rupanya ketika Rasul sedang sholat, malaikat Jibril memberitahu, "Hai Muhammad, sesungguhnya di sandalmu itu ada najis." Apa yang terjadi? Ya, Rasulullah pun langsung melepaskan sandalnya dan membuangnya. Melihat itu para sahabat pun melepaskan sandalnya dan membuangnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian melemparkan sandal-sandal kalian?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau tadi melemparkan sandalmu." Kata Rasulullah, "Oh, tadi itu Jibril datang kepadaku, mengabarkan kepadaku bahwasannya di sandalku ini ada najis." Kata mereka, kalaulah suci dari najis itu syarat, harusnya Nabi mengulangi sholatnya dari awal. Tapi ketika Nabi hanya sebatas melepas sandal kemudian melanjutkan, itu menunjukkan bukan syarat. Dan pendapat ini yang kuat insya Allah. Dan ini pendapat jumhur ulama, ya, mayoritas para ulama. Makanya Pak, kalau Bapak misalnya setelah selesai sholat baru ingat, astagfirullahaladzim, celana saya kena najis, ya, wajib diulangi tidak sholatnya, Pak? Tidak. Sah. Ya udah, ya. Tapi kalau misalnya kita sedang sholat baru ingat, celana saya kena najis, maka pada waktu itu wajib dibatalkan, kemudian mengganti atau mencucinya. Ya. Syarat yang kedua, yang ketiga, yaitu istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Dan menghadap kiblat itu, Pak, wajib, ya, apabila ia sholat wajib. Adapun apabila ia sholat sunnah dan ia sholatnya di atas kendaraan, maka tidak diwajibkan menghadap ke kiblat. Jadi kalau misalnya Bapak mau sholat sunnah di kendaraan, ya, di mobil, di kereta, ya Bapak sholat aja, menghadap kemanapun nggak masalah. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan perbuatan seperti itu dari hadis Anas bin Malik, demikian pula dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Syarat selanjutnya, Pak, syarat sah sholat adalah yaitu menutup aurat. Adapun aurat laki-laki maka dari pusat sampai lutut sebagaimana sudah kita ketahui. Namun kata para ulama, tidak boleh seorang laki-laki sholat dalam keadaan pundaknya terbuka. Berdasarkan riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW sabda, "La yusalli ahadukum laisa ala atiqihi minhu syai'." Tidak boleh seseorang sholat dalam keadaan pundaknya tidak tertutup oleh sesuatu pun juga.
Berarti itu menunjukkan, kata para ulama, menutup pundak itu wajib, kecuali kalau bapak nggak punya kain, kecuali sedikit saja gitu kan. Di zaman Rasul itu Pak, banyak sahabat yang pakaiannya sedikit, bahkan tidak punya kain kecuali yang pendek. Kalau diangkat, ditutup badannya, kelihatan kemaluannya. Kalau ditutup kemaluannya sampai ini, kelihatan badannya. Makanya Nabi menyuruh dia untuk menutup ya auratnya saja, udah badannya terbuka, karena terpaksa itu namanya Pak. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian wanita, adapun wanita auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun kaki, ikhtilaf para ulama. Pendapat yang paling kuat bahwa kaki itu aurat dan wajib ditutup di saat sholat. Iya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, ya, kan Rasulullah mengatakan begini, yurkhina dhira'an, hendaklah wanita memanjangkan kainnya dari pertengahan betis satu sejengkal, shibron, ya, sejengkal begini." Apa kata Ummu Salamah? "Ya Rasulullah, idzan tankashifu aqdamuhun." Hai Rasulullah, kalau cuma sejengkal berarti akan masih terlihat kaki-kaki mereka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yurkhina dhira'an, kalau begitu panjangkan satu hasta dan tidak boleh lebih dari itu. Makanya apa, pakaian para wanita itu sampai terseret di tanah. Ya. Kemudian syarat selanjutnya Pak, niat. Syarat selanjutnya apa? Niat. Namun sudah kita pernah bahas bahwa niat itu tempatnya di mana Pak? Di hati, bukan di lisan. Jadi cukup di hati saja. Di mana niat itu hakikatnya keinginan Pak. Bapak misalnya ada berkeinginan untuk sholat zuhur, itu niat namanya Pak. Bahkan sudah saya sebutkan bahwa setiap gerakan kita itu tidak lepas dari niat. Bapak mau mandi, pada sebelumnya ada niat. Bapak mau makan, sebelumnya ada niat. Bapak mau pergi ke pasar, sebelumnya ada niat. Ya. Bahkan kita tidak mungkin Pak bisa lepas dari niat dalam perbuatan-perbuatan kita. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalaulah Allah memberikan kepada kita beban untuk melakukan ibadah tanpa niat, pasti itu beban yang paling berat. Gimana coba kita bergerak sesuatu tanpa niat? Gak mungkin. Ya. Itu sudah kita bahas tentang pembahasan masalah niat.